Dalam rangka menunjang kelancaran proses belajar mengajar di instansi sekolah, diperlukan suatu bagian yang mendukung kegiatan tersebut yaitu ketatausahaan. Tata usaha adalah suatu bagian dari sekolah yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar agar berjalan lancar sesuai apa yang telah direncanakan dan bisa tercapai seperti apa yang diinginkan. Berikut adalah pembagian tugas tata usaha SMAN 110 Jakarta. Dr. Trimo Susilo, MPD BSc, Kepala Subag Tata Usaha SMAN 110 Jakarta, rincian tugas. Pertama, melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumah tanggaan SMAN Negeri 110 Jakarta dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Kedua, bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya, serta mengadakan rapat berkala. Ketiga, mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan, agar melaporkan kepada atasannya. Keempat, mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah, serta menyampaikan laporan berkala. Kelima, mengolah laporan, dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut. Wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional, mempunyai hubungan kerja dalam menyampaikan laporan. Karena membuat laporan secara lisan tertulis setelah tugas selesai dikerjakan kepada atasan langsung. Wening Purniawati, ISE, Tenaga Administrasi Bidang Keuangan, rincian tugas. 1. Bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha. 2. Melaksanakan proses pencairan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah biaya operasional pendidikan. 3. Melaksanakan proses pencairan dana anggaran pendapatan dan belanja negara bantuan operasional sekolah. 4. Mentransfer dana kegiatan sekolah melalui bantuan dana bantuan operasional sekolah dan biaya operasional pendidikan ke pihak ketiga pelaksana. 5. Mengelola pembukuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan biaya operasional pendidikan, anggaran pendapatan, dan belanja negara bantuan operasional sekolah. 6. Menyusun surat pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja negara. 7. Penyetoran pajak pengeluaran biaya operasional pendidikan dan bantuan operasional sekolah. 8. Menginput rencana kegiatan dan anggaran sekolah. 9. Melayani kebutuhan pendanaan sekolah. 10. Mengelola dapodi keuangan. 11. Membantu tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 12. Membuat laporan secara lisan atau tertulis setelah tugas selesai dikerjakan kepada atasan langsung. Fajar Setianing Patiawati, Eskom, Tenaga Administrasi Bidang Keuangan, rincian tugas. 1. Bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha. 2. Membuat program kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Membantu penginputan dana bantuan operasional sekolah online. 4. Membantu bendahara menyusun laporan keuangan. 5. Membantu penginputan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. 6. Mengarsipkan administrasi persuratan dan kearsipan dokumen keuangan. 7. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh pimpinan. 8. Membuat program kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 9. Membuat laporan ke dinas terkait. 10. Mengusulkan kebutuhan barang untuk 1 tahun anggaran. 11. Membantu tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 12. Membuat laporan secara lisan atau tertulis setelah tugas selesai dikerjakan kepada atasan langsung. Adi Irawan, Eskom, Tenaga Administrasi Bidang Dapodik dan Kesiswangan, rincian tugas. 1. Bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha. 2. Membuat program kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Koordinator Dapodik. 4. Mengelola dan melaporkan Dapodik Kesiswangan. 5. Mengelola dan melaporkan Dapodik Kurikulum. 6. Mengisi buku klaper peserta didik. 7. Mengisi buku induk peserta didik. 8. Mengagendakan buku administrasi mutasi peserta didik masuk dan keluar. 9. Merekap kehadiran peserta didik. 10. Membuat data statistik peserta didik setiap bulan. 11. Melaksanakan tugas administrasi penerimaan peserta didik baru. 12. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh pimpinan. 13.
membuat laporan ke dinas terkait. 14. Membuat tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 15. Membuat laporan secara lisan atau tertulis setelah tugas dikerjakan kepada atasan langsung. Reynaldi Ihwan Maresti, Tenaga Administrasi Bidang Persuratan dan Kesiswaan. Rincian tugas: 1. Bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha. 2. Membuat program kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Mengelola dan melaporkan Dapodik Kesiswaan. 4. Mengarsipkan fotokopi ijazah peserta didik dan melaporkannya di website Simaspras. 5. Melayani administrasi legalisir dokumen peserta didik. 6. Membuat administrasi persuratan peserta didik. 7. Mengagendakan atau mengarsipkan surat masuk dan keluar. 8. Mengetik konsep surat, menggandakan, dan mendistribusikan surat. 9. Melaksanakan tugas administrasi penerimaan peserta didik baru. 10. Mengurus Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan beasiswa lainnya bagi peserta didik sesuai petunjuk teknis. 11. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh pimpinan. 12. Membuat laporan ke dinas terkait. 13. Membuat tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 14. Membuat laporan secara lisan atau tertulis setelah tugas dikerjakan kepada atasan langsung. Karyo, Tenaga Administrasi Bidang Kepegawaian dan Prasardik. Rincian tugas: 1. Bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha. 2. Membuat program kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Melaksanakan persuratan dan kerasipan dokumen kepegawaian. 4. Mengelola dan melaporkan Dapodik Kepegawaian. 5. Mengelola dan melaporkan Dapodik Prasardik. 6. Mengelola aplikasi Sidado. 7. Mengelola website TE kinerja kontrak kerja individu. 8. Membuat dan mendokumentasikan daftar urut kepangkatan. 9. Mengisi buku induk guru dan pegawai. 10. Mengelola aplikasi Sira. 11. Mengelola aplikasi persediaan. 12. Mengelola buku induk atau buku golongan barang inventaris. 13. Mengusulkan penghapusan barang inventaris. 14. Mengarsipkan kartu inventaris barang dan kartu inventaris ruang. 15. Mengarsipkan stok abnem barang. 16. Membuat buku pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang inventaris dan non-inventaris. 17. Membuat laporan ke dinas terkait. 18. Membantu tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 19. Membuat laporan secara lisan atau tulisan setelah tugas selesai dikerjakan kepada atasan langsung. Nita Asiantik, SE Bidang Pustakawan. Rincian tugas: 1. Bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha. 2. Membuat program kerja sebagai pustakawan. 3. Melaksanakan administrasi persuratan dan kerasipan dokumen perpustakaan. 4. Membuat grafik data perkembangan perpustakaan. 5. Memelihara, menata ruang, dan menata display buku perpustakaan. 6. Membantu kebersihan, ketertiban, ketenangan, dan keindahan perpustakaan, serta lingkungannya. 7. Membuat usulan pembelian buku bacaan dan literatur. 8. Membuat katalog, klasifikasi buku, disposisi buku perpustakaan. 9. Melaksanakan administrasi peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan. 10. Membagikan buku paket kepada siswa pada awal tahun pelajaran. 11. Menghimpun buku paket dari siswa pada akhir tahun pelajaran. 12. Merencanakan pengadaan buku-buku bahan pustaka media elektronik. 13. Memberikan layanan bagi siswa, guru, dan masyarakat. 14. Membuat katalog juga sampul buku. 15. Membuat register data kunjungan perpustakaan per tahun, triwulan, semester, dan tahun pelajaran. 16. Membuat laporan perkembangan perpustakaan tiap bulan. 17. Mengelola dan membuat pencatatan buku perpustakaan. 18. Memelihara dan mengelola buku-buku yang ada di perpustakaannya. 19. Membantu tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. 20. Membuat laporan secara lisan tertulis setelah tugas selesai dikerjakan pada atasan langsung. Sugianto,
dan Andi Ansar keamanan sekolah. Rincian tugas: 1. Bertanggung jawab kepada kepala tata usaha. 2. Membuat program kerja sesuai dengan bidangnya. 3. Menyusun rencana kebutuhan peralatan kebersihan sekolah. 4. Membuka dan menutup pintu gerbang sekolah. 5. Menjaga keamanan selama kegiatan belajar mengajar. 6. Menerima dan mencatat kedatangan tamu selama kegiatan belajar mengajar. 7. Mencatat identitas tamu sekolah. 8. Mengatur kendaraan di depan sekolah waktu siswa datang dan pulang. 9. Menjaga kebersihan lingkungan. 10. Membuat program kerja. 11. Membuat laporan. 12. Menyiram dan merawat tanaman di sekitar area bertugas. 13. Mengerjakan yang sifatnya urgen, seperti memotong rumput hutan sekolah, menebang pohon, dan merawat tanaman toga. 14. Membantu keamanan malam. 15. Membantu tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung. 16. Membuat laporan secara lisan atau tertulis setelah tugas selesai dikerjakan pada atasan langsung. Bambang Irawan, Caraka, atau kebersihan sekolah. Rincian tugas: 1. Bertanggung jawab kepada kepala tata usaha. 2. Membuat program kerja sesuai dengan bidangnya. 3. Menyusun rencana kebutuhan peralatan kebersihan sekolah. 4. Mengerjakan kebersihan ruang perpustakaan. 5. Mengerjakan kebersihan ruang BK. 6. Mengerjakan kebersihan ruang guru dan toiletnya. 7. Mengerjakan kebersihan taman di depan ruang koperasi. 8. Mengerjakan kebersihan tempat duduk di depan ruang koperasi. 9. Mengerjakan kebersihan kamar mandi putri samping ruang pramuka. 10. Mengerjakan kebersihan gudang di belakang ruang perpustakaan. 11. Mengerjakan kebersihan hutan jati. 12. Membantu tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung. 13. Membuat laporan secara lisan dan tertulis setelah tugas selesai dikerjakan pada atasan langsung. Suismantu, Caraka, atau kebersihan sekolah. Rincian tugas: 1. Bertanggung jawab kepada kepala tata usaha. 2. Membuat program kerja sesuai dengan bidangnya. 3. Menyusun rencana kebutuhan peralatan kebersihan sekolah. 4. Mengerjakan kebersihan selasar lantai 1 beserta tanaman dan lemari piala. 5. Mengerjakan kebersihan kamar mandi putri samping perpustakaan. 6. Mengerjakan kebersihan ruang tamu. 7. Mengerjakan kebersihan ruang piket. 8. Mengerjakan kebersihan ruang kurikulum dan toiletnya. 9. Mengerjakan kebersihan kamar mandi putra samping UKS. 10. Mengerjakan kebersihan ruang UKS. 11. Mengerjakan kebersihan lapangan dalam. 12. Membantu tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung. 13. Membuat laporan secara lisan tertulis setelah tugas selesai dikerjakan pada atasan langsung. Jijen, Caraka, atau kebersihan sekolah. Rincian tugas: 1. Bertanggung jawab kepada kepala tata usaha. 2. Membuat program kerja sesuai dengan bidangnya. 3. Menyusun rencana kebutuhan peralatan kebersihan sekolah. 4. Mengerjakan kebersihan ruang tata usaha dan toiletnya. 5. Mengerjakan kebersihan ruang kepala sekolah dan toiletnya. 6. Mengerjakan kebersihan selasar lantai 3 beserta tanaman gantung pagar. 7. Mengerjakan kebersihan kamar mandi putri samping kelas 11 bahasa. 8. Mengerjakan kebersihan kamar mandi putra samping kelas 11 MIPA 1. 9. Mengerjakan kebersihan ruang lab bahasa. 10. Mengerjakan kebersihan ruang lab komputer. 11. Mengerjakan kebersihan lapangan luar. 12. Mengerjakan kebersihan jalanan dari gerbang depan ke gerbang masjid. 13. Membantu tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung. 14. Membuat laporan secara lisan tertulis setelah tugas selesai dikerjakan pada atasan langsung. Sugiono, Caraka, atau kebersihan sekolah. Rincian tugas: 1. Bertanggung jawab kepada kepala tata usaha. 2. Membuat program kerja sesuai dengan bidangnya. 3. Menyusun rencana kebutuhan peralatan kebersihan sekolah. 4. Mengerjakan kebersihan ruang aula. 5.
Mengerjakan kebersihan selasar lantai 2 beserta tanaman gantung pagar. 6. Mengerjakan kebersihan kamar mandi putri samping kelas 12 bahasa. 7. Mengerjakan kebersihan kamar mandi putra samping lab EPA. 8. Mengerjakan kebersihan ruang lab fisika. 9. Mengerjakan kebersihan ruang lab biologi. 10. Mengerjakan kebersihan kamar mandi putra samping kelas 11 MIPA 2. 11. Mengerjakan kebersihan parkiran pegawai. 12. Mengerjakan kebersihan parkiran mobil. 13. Membantu tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung. 14. Membuat laporan secara lisan tertulis setelah tugas selesai dikerjakan pada atasan langsung. Demikian rincian tupoksi tata usaha SMAN 110 Jakarta. Terima kasih sudah menonton.